Urusan low profile keyboard kita bisa percayalah sama Nuvie. Jadi saat mereka rilis R75XE, aku yakin keyboardnya pasti bagus. Sebagai Hall effect keyboard pun, case keyboard ini terbilang sangat tipis, hanya 12,8 mm sampai 18,4 mm saja. Pakai layout 75% non-exploded yang rapat tanpa blocker, bener-bener compact deh. Untuk top case memakai bahan aluminium warna silver, sedangkan bottom case berbahan ABS warna smoky black. Build quality cukup solid walau tidak menggunakan case full aluminium. Ketika top case diketuk tentu nggak ada bunyi pinging dari case karena bottom case berbahan plastik. Namun saat bottom case diketuk masih terdengar suara hollow. Finishing alu pada top case terbilang halus seperti finishing di keyboard Nuvie lainnya. Perihal bezel hanya tebal di sisi atas yaitu 11,6 mm, sedangkan bagian samping serta bawah cuma 5,8 mm. Di pojok atas kiri kanan diberikan side light sebagai LED indikator. Lalu pada bagian depan sebelah kanan terdapat rapid switch atau tombol guna mengubah mode. Terakhir di sebelah kiri ada port USB Type-C. Lanjut ke bagian bawah, terdapat 4 buah rubber feet, PVD mirror yang bisa dipakai ngaca saking beningnya, serta 2 step height adjustment. Build quality peninggi cukup bagus, minim wobble, dan tidak mudah jatuh saat digeser-geser. Sudut kemiringan ketika mengetik pada step pertama sudah pas, cuma di step kedua terlalu tegak. Perihal keycaps memakai profil NSA, mirip seperti XDA yang rata serta lebar, namun lebih pendek, hanya 5,5 mm di semua row. Satu hal yang gak aku suka dari profil NSA tuh jarak antar keycaps terlalu dempet, kadang suka bikin misklik. Secara kualitas bagus, berbahan PBT setebal 1,5 mm. Printing daisa pun rapi ke segala sisi, legend cakep, terlihat jelas, serta posisi konsisten. Untuk teksturnya minim dan terasa halus cuma agak keset. Masalah colorway sama tema sih ala-ala keyboard XE masa kini ya, dikasih aksen translucent biar terlihat gaming. Pada R75XE terdapat 2 pilihan switch yaitu Jet atau Jet Pro. Kebetulan aku dapat varian low profile magnetic Jet Pro berbahan full foam. Feelnya smooth banget akibat factory loop di slider serta pole terbilang generous dan rapi. Preloop di spring sepanjang 18 mm juga basah sehingga tidak ada spring ping. Udah gitu bagian bawah pole ditutup ngebuat feel ketika bottoming out terasa lebih mantap karena ada mentoknya. Lalu pada stem memakai model dust proof. Ditambah switch ini menggunakan desain double rail structure guna mengurangi wobble stem sehingga dipakai ngetik jadi berasa foam. Untuk total travel switch cukup dalam loh, mencapai 3,5 mm. Gak beda jauh kan jika dibanding normal switch. Stabilizer bawaan menggunakan low profile flat mount. Performa bagus, nggak ada rattle akibat preloop generous bahkan agak bleber. Ya walau housing step tidak terlalu tight di flat. R75XE memakai mounting tray mount dengan plate berbahan aluminium yang menyatu bersama top case. Tentu typing feel jadi sangat stiff dan stiffnya itu konsisten dari tengah sampai ke bagian pinggir. Typing feel memang sengaja dibuat seperti ini supaya tidak mengganggu performa keyboard. Terlebih R75XE tetap dibekali dampener lengkap seperti platform, PCB foam, serta case foam sehingga sound profile masih terdengar bulat tidak kopong. Langsung saja kita dengarkan sound profilnya. Gimana sound profilnya?
Terlalu mendem kan? Emang itu sih hal yang kurang aku suka dari R75 HE. Tapi ketika berbicara masalah keyboard gaming, tentu sound profile bukanlah hal utama. Jadi apakah fitur di keyboard ini bakal ngebantu kita bermain lebih baik? Untuk menyalakan fitur-fitur gaming, kita perlu membuka website newvi.io. Aplikasinya sangat bagus, seamless, mantep deh. Salah satu web-based driver terbaik menurutku. Di sana kita bisa mengatur actuation point switch dari 3,3 mm sampai 0,1 mm. Tapi itu hal biasa, karena yang menarik adalah kita mampu setting sensitivitas rapid trigger untuk aktif serta reset hingga 0,01 mm. Jadi kalian bisa mengaktifkan suatu tombol hanya dengan menekan sedalam 0,01 mm dan cuma perlu melepas 0,01 mm saja tombol tersebut akan otomatis deaktif. Ngebikin input kalian bakal jauh lebih cepat bahkan jika dibanding pengguna keyboard rapid trigger lain. Terlebih PCB R75 HE didukung 8000 Hz polling rate plus 8000 Hz scanning rate. Di atas kertas keyboard ini mungkin keyboard paling kencang buat sekarang. Selain itu, kita dapat mengatur dead zone hingga 0 mm. Aku sudah coba setting rapid trigger di 0,01 mm dengan 0 mm bottom dead zone. Selama pemakaian tidak pernah ada kendala, gak pernah double input, gak pernah nyedet-nyedet, gak ada input nyangkut, aman pokoknya. Fitur seperti SOCD pun hadir. Untuk setting, kalian tinggal klik kanan di tombol pertama, pilih SOCD, lalu pilih tombol kedua dan tekan confirm. Fitur tersebut berfungsi supaya kalian bisa berpindah movement secara instan tanpa perlu menunggu tombol movement sebelumnya deaktif. Sehingga perpindahan movement seinstan saat kalian menekan tombol movement baru. Kalian bisa strafing secepat mungkin, membuat musuh lebih sulit menembak. Memang fitur ini tidak berguna di semua game. Di Valo nggak guna, di Counter Strike kena ban. Tapi sebagai player aktif Overwatch, aku sangat menikmati fitur SOCD. Puas gitu ngeliat peluru musuh miss semua. Nah, bagi player Counter Strike sebenarnya ada fitur Hyper Tap dan kebetulan fitur tersebut baru dapat update, dimana kita bisa mengatur keypad dari 2 mm sampai 0,1 mm. Sayang banget, aku udah coba berbagai kombinasi pun tetap aja fitur ini masih ada bug. Intinya di tombol yang kita setting bakal sering no input saat dipakai main game. Padahal Hyper Tap adalah fitur bagus yang ngebuat akurasi first shot jadi lebih cepat serta akurat. Lah. Overall Newvi R75 HE adalah keyboard bagus, apalagi jika berbicara low profile Hall effect keyboard, tentu nggak ada lawan. Sebagai salah satu keyboard tercepat dengan switch terbaik, nggak mungkin kalau keyboard ini nggak aku rekomendasikan ke kalian. Buat Newvi, tinggal fokus benerin fitur Hyper Tap aja deh. Selain itu komplainku minor kok, cuma masalah layout yang rapat banget, sisanya udah mantep. Jadi misal kalian tertarik bisa langsung cek link di deskripsi. Sekian dariku, terima kasih.